Shalom dan selamat pagi adik-adik. Bertemu lagi kita pada minggu ini untuk ibadah online kita. Baiklah adik-adik, sebelum kita memulakan ibadah kita, mari kita berdoa. Kita kunci tangan, tutup mata, tundukkan kepala. Mari kita berdoa bersama-sama. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu, di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan, kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Baiklah, seterusnya adik-adik, mari kita semua bangkit berdiri. Kita akan masuk ke dalam sesi puji dan sembah. Mari adik-adik, kita sama-sama berdiri. Kita akan memuji Tuhan Yesus. Mari adik-adik. Ada satu sobatku yang setia, yang tak pernah meninggalkan diriku. Di waktu aku susah, waktu ku sendirian, Dia selalu menemani diriku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Ada satu sobatku yang setia, yang tak pernah meninggalkan diriku. Di waktu aku susah, waktu ku sendirian, Dia selalu menemani diriku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Yesus pokok dan kita terangnya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kita terangnya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kita terangnya, tinggallah di dalamnya. Pastikan kau berbuat. Yesus cintaku, ku cinta kau, kau cinta Dia. Yesus cintaku, ku cinta kau, kau cinta Dia. Yesus pokok dan kita caranya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kita caranya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kita caranya, pastikan kau akan berbuat. Adik-adik, mari kita duduk dengan tenang. Siapkan hati kita, kita akan mendengarkan
firman Tuhan. Yudas mengkhianati Yesus. Kisah ini adalah cerita dalam Alkitab tentang seorang pria yang lebih mencintai uang daripada yang lain. Yudas Iskariot, itulah dia, salah satu dari 12 murid Yesus yang dia pilih untuk menjadi pengikutnya. Dia diberi tugas untuk menjaga kantong uang koin yang diberikan Yesus kepada orang-orang yang sangat miskin, yang tidak bekerja. Yudas sebenarnya telah banyak melihat mukjizat yang dilakukan Yesus. Ketika Yesus menyentuh tubuh orang-orang yang sakit, orang-orang buta dapat melihat, orang-orang kusta disembuhkan, dan orang-orang yang belum pernah berjalan dapat berdiri dan melompat kegirangan. Yesus sering mengajarkan Yudas dan murid-murid yang lain. Kasihilah Tuhan dengan sepenuh hatimu, dan kasihi orang lain sama seperti kamu mencintai dirimu sendiri. Yudas memang mencintai Yesus, tetapi ia lebih mencintai uang. Para pemimpin Bait Allah ingin menyingkirkan Yesus. Maka Yudas menawarkan untuk menunjukkan kepada mereka di mana mereka dapat menemukan Yesus. Ya, jika mereka membayar sejumlah uang kepadanya. Lalu mereka pun setuju dan memberikan kepada Yudas 30 koin perak. Demikianlah Yudas menjual Yesus dengan 30 koin perak. Yudas selalu membawa para pemimpin Bait Allah dan juga pengawal-pengawalnya ke Bukit Zaitun untuk menemukan Yesus. Ketika mereka sampai di sana, Yudas mendekati Yesus dan mencium pipinya. Yudas melakukannya bukan karena ia mengasihi Yesus, tetapi untuk memberikan tanda kepada orang-orang yang ingin menangkap Yesus bahwa inilah Yesus yang mereka cari itu. Yesus mengetahui apa yang dilakukan oleh Yudas. Lalu Yesus berkata kepadanya, "Yudas, mengapakah engkau mengkhianatiku dengan sebuah ciuman?" Ketika Yesus ditangkap, Yudas sangat menyesal. Dia mencoba mengembalikan uang itu, tetapi para pemimpin Bait Allah tidak mau mengambilnya. Jadi dia melemparkannya ke lantai kuil dan pergi menggantung diri di pohon. Yudas menyesal, tetapi penyesalan itu tidak ada artinya lagi. Para pemimpin kuil bertanya-tanya, apa yang harus dilakukan dengan uang itu? Lalu mereka membeli tanah yang letaknya di luar Yerusalem. Di sana mereka membuat tempat untuk mengubur orang-orang asing yang mati di kota mereka. Bahan-bahan yang kita perlukan adalah kertas warna, gam. Gam ini kalau adik-adik ada gam air atau glue stick, lagi bagus lah. Cikgu tiada gam air atau glue stick, sebab itu cikgu guna gam plastik. Lepas itu adik-adik perlukan gunting, pembaris, dan pensel. Langkah pertama, kita kena hasilkan begini ya adik-adik. Jadi cikgu pilih warna ungu dan merah. Adik-adik boleh pilih apa-apa saja warna yang adik suka. Oke, untuk hasilkan begini, mari cikgu tunjukkan cara deh. Adik-adik ambil pembaris dan pensel. Lepas itu, adik ukur di tepi ini sebanyak 6 cm. 6 cm ya.
6 cm. Lepas itu di sebelah dia juga 6 cm. Lepas itu adik gariskan seperti ini. Lepas itu, adik-adik sudah dapat begini. Kita gunting. Kita gunting. Jadi dapatlah 4 segi tepat. Langkah kedua, adik ambil kertas warna lagi yang lain warna. Cikgu pilih warna merah. Kita ukur lagi di tepi dia sebanyak 5 cm. 5 cm. Dan ukur lagi di tepi sini sebanyak 5 cm. Oke, setelah itu kita garis. Oke, terus itu kita gunting ya. Dapatlah 4 segi tepat. Langkah ketiga, adik ambil kertas yang adik sudah gunting tadi, kedua kertas yang adik sudah gunting, adik letak begini. Terus itu kita gam. Kalau adik-adik ada gam air atau gam glue stick, adik-adik boleh guna gam tersebut, oke? Nah, gam seperti ini. Cikgu terpaksa guna gam plastik sebab cikgu tiada gam air dan glue stick. Kalau guna gam air dan glue stick dia lebih mudah lah. Oke. Kita gam lagi di tepi dia sini. Oke, siap. Oke, lepas itu adik buat begini sebanyak 4 keping. Jadi cikgu sudah buat sedia 1, 2, 3, 4. Langkah keempat, adik ambil lebihan kertas yang tadi, kita ukur di tepi sini sebanyak 6 cm. Di pembaris kita ukur sebanyak 6 cm. Oke. Di tepi sini adik-adik tidak perlu kon, oke? Tidak perlu kon. Dan kita gariskan sampai ke bawah. Kita garis sampailah bawah. Oke. Setelah itu kita gunting. Kita gunting ya, adik-adik. Oke, jadi adik-adik akan dapat hasil begini. Kemudian adik ambil lagi pembaris. Lepas itu ukur lagi di tepi ini sebanyak 5 cm. 5 cm. Oke, 5 cm.
dapat sudah 5 cm, kita garis. Kita garis ya. Garis. Kemudian kita ukur lagi di tepi ini sebanyak 1 cm. Kita ukur 1 cm. Setelah kita garis lagi. Kita garis. Kita ukur lagi 1 cm lagi di sini. 1 cm. Kita garis. Kemudian kita ukur lagi 1 cm. 1 cm lagi ya. Setelah kita garis. Oke. Jadi bermakna adik kena buat sebanyak 3 kali 1 cm. 1, 2, 3 sebanyak 1 cm, 1 cm, 1 cm, dan 1 cm. Setelah itu, adik lipat. Adik lipat ikut garisan yang adik sudah garis tadi. Kita lipat begini. Lipat. Oke. Kita lipat lagi ikut garisan yang kedua. Kita lipat lagi ikut garisan sampai habis. Kita lipat lagi. Oke. Setelah selesai dilipat, adik ambil 4 keping yang adik sudah selesaikan tadi. 4 keping ke atas ini. Oke, sudah ambil. Kita gam mengikut garisan yang adik telah buat tadi. Kita gam begini ya. Jadi juga ambil gam. Ini juga gam. Gam betul-betul ya. Gam di garisan yang telah adik garisan tadi. Oke. Oke, kita sudah gam. Oke, terus kita gam lagi sampailah habis. Kita ikut garis sana, di sini kita lekat. Ambil gam. Terus kita gam. Oke. Sudah gam. Oke, kita ambil lagi. Kita gam di sini. Kita balik. Oke. Kita gam lagi di garisan ini, oke? Kita gam di garisan tepat-tepat. Oke. Oke. Selesai gam, kita lipat. Ini. Kita lipat. Jadi akan dapat hasil begini. Alright. Langkah kelima, diambil lagi kertas lebihan yang tadi. Kita ukur di sini sebanyak 12 cm. Kita ukur 12 cm. 12 cm. Oke, kita ukur 12 cm. Di tepi ini kita ukur sebanyak 2 cm. Oke, 2 cm ya adik-adik. 2 cm. Oke, kemudian kita garis. Setelah kita ukur, kita garis. Kita garis begini. Kita garis lagi. Oke. Terus tuh ada digunting. Ada digunting, oke?
Oke, adik-adik akan dapat hasil begini. Kemudian adik ambil yang ini, yang telah adik gam tadi. Kita letak yang ini di bawah. Letak di bawah. Dan kita lekat begini. Kita akan lekat begini. Kita lekat. Pastikan dia di bawah ini ya, jadi dia di bawah yang ini. Bawah ini paling akhir sekali. Lekat begini. Terus itu kita gam. Terus kita gam. Oke, kita siap gam. Setelah adik selesai gam, sudah siap gam, kita akan gunting di sini. Kita akan berbentuk segitiga. Oke, begini ya. Adik ambil baris. Dia akan buat begini. Tuh, di sebelah pun buat begitu. Oke. Dia akan menghasilkan segitiga. Segitiga kan adik-adik? Habis itu kita gunting. Adik-adik gunting, ikut di garisan, oke? Jadi gunting. Alright. Kita hampir sudah selesai adik-adik. Habis itu, di sini kita akan tulis ayat Alkitab untuk kanak-kanak. Jadi kita tulisin ayat Alkitab kanak-kanak. Setelah itu kita akan tulis ayat Alkitab anak-anak di sini, dan di sini. Jadi, cikgu sudah selesai tulis ayat Alkitab anak-anak. Jadi, adik-adik akan dapat hasilnya begini. Adik tarik, tolak. Jadi, adik boleh try nanti di rumah, oke? Adik boleh buat di rumah adik masing-masing. Bye! Pasal 19 ayat 10. Anak manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang. Wah, good job adik-adik yang telah mengikuti aktiviti PKK pada minggu ini dan juga untuk adik-adik yang tetap setia dalam pembacaan firman Tuhan. Baiklah adik-adik, sebelum kita menutup ibadah kita pada hari ini, mari kita berdoa. Kita kunci tangan, tutup mata, tundukkan kepala. Cikgu Dorti yang akan memimpin doa kita. Mari kita berdoa bersama-sama. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara, di bawah pemerintahan Pontius, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am,
persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Adik-adik, ibadah kita pada minggu ini sampai di sini sahaja. Jangan lupa ibadah online kita pada minggu hadapan di hari dan waktu yang sama. Jumpa lagi adik-adik. Tuhan Yesus memberkati.